Selamat pagi, Shalom. Shalom artinya peace be with you. Hari ini tema kita adalah damai sejahtera atau peace. Dan kita akan membaca dari Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai dengan ayat ke-34. Markus pasal yang kelima, ayat ke-25 sampai dengan ayat ke-34, kita akan baca secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca di dalam ayat yang genap. Nah, kita akan bergantian sampai dengan ayat ke-34. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ayat 26. Dia sudah mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan mengerumunimu dan engkau bertanya siapa yang menyentuh aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas berkat yang begitu melimpah yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Hal-hal yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari, Tuhan senantiasa menopang. Dan kiranya Tuhan melalui firman yang kami baca, Tuhan boleh pakai firman ini berbicara kepada kami, mempertumbuhkan kami, dan kiranya kami bertumbuh di dalam cinta kasih kepada Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang bernama Elifas mengatakan kepada Ayub waktu dia berkunjung kepada Ayub, ketika Ayub menderita banyak, dia mengatakan satu kalimat ini, "Man is born to trouble as surely as sparks fly upward." Manusia lahir kepada kesusahan seperti bunga api melayang tinggi. Man is born to trouble. Atau di dalam bahasa asli, manusia itu lahir kepada masalah. Ini adalah satu kalimat yang sangat benar Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di ruangan ini, kita semua adalah orang yang mengalami banyak masalah di dalam kehidupan kita. Ada orang mengatakan bayi lahir pun dia punya masalah. Pada waktu bayi itu lahir, dia belum bisa mengatakan apapun, dia pun mengalami masalah di dalam hidupnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, dia tidak bisa. Dia tahu apapun tentang dirinya, dia juga nggak tahu. Jadi dia cuma bisa menangis. Anak-anak punya banyak masalah dan menimbulkan masalah. Orang tua yang punya anak kecil tahu bahwa anak ini creating troubles di dalam hidup mereka. Remaja pemuda juga banyak masalah dan banyak yang bermasalah. Orang dewasa dan orang tua juga tidak pernah kekurangan masalah. Man is born to trouble, kata Elifas kepada Ayub. Ayub hari itu sedang mengalami banyak masalah. Jadi waktu Elifas mengatakan ini kepada Ayub, saya kira Ayub dia terdiam mendengar temannya itu sambil mungkin mengaminkan di dalam hatinya, ya benar itu. Man is born to trouble. Manusia lahir kepada masalah. Saudara, seorang pengkhotbah punya masalah yang jemaat tidak tahu. Saudara tidak tahu betapa sulitnya mempersiapkan satu khotbah dan kemudian jemaat tidur, gitu ya misalnya. Tapi jemaat juga bisa mengatakan kepada pengkhotbah, Bapak juga tidak tahu saya punya masalah. Apa masalahmu? Dengerin Bapak capek. Nah itu juga masalah, saudara. Jadi kita semua punya masalah dan masalah kita beda-beda, tetapi kita semua punya masalah yang banyak. Dari masalah yang kecil sampai masalah besar. Tadi misalnya yang didoakan oleh liturgis, mereka yang kebanjiran begitu besar rumahnya sampai kalau Anda lihat stasiun dari angkasa memfoto map dari Sumatera, banyak sekali desa yang hilang, saudara. Tadinya di situ rumah, kelihatan rumah itu padat sekali, lalu kemudian semua menjadi coklat karena lumpur. Saudara, itu masalah besar. Ada orang yang mengalami masalah di sana, saudara, itu harus minum air banjir, saudara, disaring seadanya, dimasak dan diminum. Warnanya pun masih kotor, saudara. Itu masalah besar. Ada orang mencoba untuk menyelesaikan masalah kan ya, dia pikul satu karung beras supaya bisa difoto dan dia pikir itu menyelesaikan masalah. But that is not finishing any problem, saudara.
Man is born to trouble. Manusia itu lahir kepada masalah. Itu satu kebenaran yang Elifas katakan kepada Ayub, saudara. Saudara, di dalam catatan Markus, seorang perempuan dicatat mengalami masalah yang besar dan juga masalah yang lama di dalam hidupnya. Yang tadi kita membaca seorang yang mengalami trouble sangat besar, yaitu seorang perempuan yang tidak diberitahukan namanya. Tapi Markus mengatakan perempuan ini punya masalah yang besar. Perempuan ini punya masalah besar, yaitu dia sakit pendarahan selama 12 tahun. Sakit pendarahan itu sakit apa kita nggak tahu ya. Kita nggak mendapatkan diagnosa medisnya. Tapi Markus mengatakan dia cuman seorang yang 12 tahun itu mengalami pendarahan. Saudara, kata literal untuk pendarahan itu bukan satu kata terminologi penyakit sebetulnya. Di dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah dia terus mengalirkan darah. Nah, ini satu penderitaan ya. Ini satu trouble, ini satu problem. Tapi trouble dan problem ini kemudian panjang. Saudara, berapa lama 12 tahun? Saya coba minta saudara ingat ya, 12 tahun lalu saudara di mana? Tahun 2013 saudara umur berapa? Saya umur 14 saudara. 12 tahun lalu saya umur 14, itu panjang sekali. Saya umur 14 itu berarti saya SMP kelas 1. It's been a while. Saya nggak menyangka 12 tahun kemudian saya di sini bertemu Bapak Ibu yang ganteng dan cantik-cantik semua, saudara, yang dengar khotbah sangat fokus. 12 tahun has passed. Dan di dalam 12 tahun banyak hal berubah di dalam hidup kita kan ya. Saudara mungkin melihat ke belakang 12 tahun, oh iya ya 12 tahun lalu saya belum di gereja ini, 12 tahun lalu saya belum Kristen, 12 tahun lalu saya belum punya toko, 12 tahun lalu saya belum menikah, 12 tahun lalu saya belum punya anak. 12 tahun itu panjang, kita bahkan lupa 12 tahun lalu itu kita ngapain. Tapi 12 tahun lalu wanita ini ngapain? Wanita ini pendarahan. 12 tahun kemudian wanita ini ngapain? Wanita ini tetap pendarahan, saudara. Jadi ini satu waktu yang sangat panjang, saudara. Nah, dia menderita sangat berat sehingga Markus mengatakan dengan sangat sederhana. Kalau saudara membaca Injil Markus, maka Markus itu beda dengan Matius dan Lukas yang sangat detail. Markus itu sangat cepat kalau tulis. Jadi dia langsung and then, ya lagu. Perempuan ini saudara, dia menderita 12 tahun dan yang dia habiskan selama 12 tahun adalah dia pergi ke banyak tabib mendapatkan pengobatan yang bisa dia dapatkan. Oh, mungkin sudah sembuh ya. Orang sudah belasan tahun sakit, pergi ke banyak tabib, meskipun zaman dulu medis tidak seahli zaman sekarang, tapi mungkin dia sudah lebih baik kan? Enggak, Markus mencatat dia makin buruk. Dia makin berobat, tidak ada kesembuhan, justru Markus di dalam terjemahan yang baru mengatakan tidak ada faedahnya. Jadi sudah ke tabib mana aja, sudah kemana-mana, dia sudah dari tempat A sampai tempat Z, cari tabib yang paling ahli, cari semua pengobatan yang paling terkenal pada masa itu yang dia bisa dapatkan. Dan Markus bahkan mencatat dia sudah sampai menghabiskan semua yang dia punya dan dia tetap belum sembuh. Saudara, hari ini juga ada kan ya, orang-orang yang mengalami satu penyakit, dia sudah habiskan banyak harta benda terapi tetap sakit. Wanita ini saudara, dia mungkin sudah mencoba semua alternatif pengobatan pada masa itu dan dia tetap pendarahan. Markus gak kasih tahu ya diagnosanya apa, dokter siapa. Markus cuma kasih tahu pada kita, terimalah satu fakta ini. Ada orang punya masalah, masalahnya panjang, masalahnya berat, hartanya sudah habis dan dia makin buruk keadaannya. Saudara, di dalam Markus pasal 5 yang sama, kalau Anda mundur ke ayat 3 dan ayat 4, maka di sana Markus mencatat problem yang lain dari orang lain. Kalau perempuan ini pendarahan, Markus pasal 5 ayat 3 sampai 4 catat seorang yang problemnya kerasukan setan, orang di Gerasa. Dan orang ini juga mendapatkan banyak pertolongan manusia. Orang-orang tahu, oh dia kerasukan roh jahat, maka kita ayo ikat dia, dan ikat ini bukan di penjara, bukan. Tapi ikat ini supaya dia tidak mencelakakan dirinya. Kalau dia kerasukan setan, lalu dia lompat ke jurang, dia mati. Kalau dia kerasukan setan, lalu dia masuk ke api, dia mati terbakar. Maka kita ikat. Ini manusia coba menolong, saudara. Tetapi Markus juga catat, waktu orang kerasukan setan itu diikat, keadaannya makin buruk. Jadi Markus mau menunjukkan bahwa human help seringkali sia-sia, saudara. Saudara, jangan seperti gereja sebelah ya yang kemudian akan mengatakan, kalau gitu kalau sakit jangan ke dokter. Nah itu salah ya saudara ya. Bukan itu maksudnya Markus. Maksudnya Markus adalah sometimes di dalam kehidupan orang yang menderita dan masalah berat, ada something else is going on. Ada sesuatu yang lain terjadi di dalam diri mereka, di dalam hidup mereka. Orang yang kerasukan setan, dia tidak bisa ditolong manusia karena dia mesti ketemu Yesus yang akan tolong dia. Demikian juga perempuan ini. Dia sudah ke banyak dokter, ke banyak tabib, ke banyak pengobatan dan tidak ada yang menyembuhkan dia. Sekali lagi ya, tidak ada faedahnya. Dia mencari berbagai tabib di dalam hidupnya.
Saya nggak tahu 12 tahun berapa banyak tabib sudah ditemui. Kalau 1 bulan 1, maka itu sudah banyak sekali tabib. Dan saudara bisa bayangkan ya, di dalam dunia kuno, ancient medical practice itu seringkali banyak eksperimen, saudara. Dioles ini, berendam, kasih api, kasih arang, minum air ini, dan lain sebagainya. Itu mungkin sudah merusak tubuh daripada perempuan ini makin parah dan makin parah. Jadi kalau trouble kita hari ini adalah cuman bertahan supaya nggak tidur di tengah khotbah, problem perempuan ini jauh lebih berat, saudara. Kita nggak bisa bayangkan hal ini, tapi hari ini masih terjadi. Ada orang-orang yang berjuang dengan satu penyakit sekian lama, saudara. Dan seringkali apa yang terjadi di dalam orang-orang yang berjuang adalah keputusasaan. Karena sudah sangat lama dan akhirnya mereka putus asa. Tapi saudara, saya mau tambahkan problem lain di dalam kehidupan perempuan ini. Dia bukan cuma pendarahan lama, dia bukan cuma pendarahan sakit berat di dalam tubuhnya, tapi dia juga punya problem secara spiritual dan sosial. Kenapa spiritual dan sosial? Ini dua jadi satu ya. Karena waktu orang pendarahan, ada darah mengalir segar dari tubuh, dia akan dianggap tidak bersih untuk beribadah pada Tuhan. Saudara, di dalam Imamat 12 dan Imamat 15 dicatat sangat panjang tentang orang yang kalau habis melahirkan atau sedang datang bulan, dia tidak boleh datang ke rumah Tuhan. Karena ada darah mengalir, ada luka terbuka, itu adalah unclean. Saudara, orang Yahudi tahu ini. Maka 12 tahun bukan cuma perempuan ini menderita fisik, bukan cuma dia habis harta benda, dia tidak pernah bisa diterima di masyarakat secara umum. Karena kamu unclean. Kalau orang habis melahirkan, dia harus melewati satu puasa yang panjang, upacara, mempersembahkan korban, ketemu imam, baru kemudian dinyatakan tahir dan boleh beribadah. Tapi kalau kamu pendarahan 12 tahun, berarti kamu tidak pernah boleh datang ke rumah Tuhan. Kamu cuma boleh dari jauh. Maka kamu tidak diterima secara sosial. Itu yang pertama. Tapi kalau kamu tidak diterima secara sosial dan gak bisa beribadah, kamu juga pasti punya problem spiritual kan, apalagi 12 tahun. Orang mungkin akan anggap mungkin Tuhan tidak suka sama kamu, maka Tuhan kasih kamu penyakit 12 tahun lamanya. Maka perempuan ini dia menderita sangat banyak, saudara. Dia bukan cuma born to trouble, seperti kata Elifas, dia lives in trouble. Dia hidup di dalam masalah. 12 tahun, saudara ya. Saudara bayangkan 2013 sampai 2025, saudara. Kalau kita punya banyak kehidupan itu berubah di dalam 12 tahun, dia bukan cuma berubah atau dia bukan cuma tetap sama, dia makin buruk keadaannya. Sekali lagi saudara ya, di dalam kondisi seperti ini hopeless adalah satu-satunya yang tersisa. Kenapa hopeless saudara? Dulu waktu awal orang sakit, waktu orang mengalami penderitaan awal, banyak yang tolong. Saudara, kalau orang sakit kita dengar ya, oh bapak ini sakit, oh ibu ini sakit, kita akan besuk, kita akan mendoakan, kita kasih bingkisan, kita akan datang ke rumahnya, kita akan menguatkan orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau sudah 12 tahun saudara, orang sudah lupa bahwa dia masih sakit. Semua temannya mungkin sudah lupa dia sudah sekarang seorang diri, harta bendanya habis, barangkali dia tinggal di pinggiran jalan. Dan sisa apa saudara? Sisa hopeless. Kadang-kadang saudara ya, saya ketemu dengan orang yang punya satu penyakit yang panjang sekali. Kalau dia hopeless pun kita maklum saudara. Kita tidak bisa berkata-kata, kita nggak bisa datang kepada, kamu kok masih putus asa sih, harus beriman. Kita nggak bisa keluar kalimat itu kan, karena kita tidak merasakan penderitaan panjang. Saudara. Kalau kita mendoakan sesuatu selama belasan tahun, wah kita tahu betapa rasanya kadang doa itu sudah cuman sekedar rutinitas. Sudah disebut Tuhan doakan dia. Tapi kalau sudah 12 tahun saudara, ya Tuhan doakan dia itu jadi satu template di dalam doa kita kan ya. Sudah panjang sekali saudara, secara manusia itu sesuatu yang sangat-sangat sulit kalau orang itu tidak hopeless saudara. Tapi perempuan ini tidak hopeless. Kalau orang-orang lain mungkin sudah habiskan semua harta benda untuk pengobatan dia, kemudian kecewa dan lain sebagainya. Mungkin perempuan ini sudah stop cari tabib, tapi dia tidak hopeless waktu dia dengar ada seorang namanya Tuhan Yesus. Nah, saudara, Tuhan Yesus bukan dikenal sebagai tabib, tapi dia dikenal sebagai seorang yang berkuasa. Dia dikenal sebagai seorang figur yang kontroversial. Banyak orang tidak suka dia, tapi banyak orang juga suka dia. Dan perempuan ini mungkin mendengar, kali ini di kotanya ada seorang Yesus itu yang terkenal sebagai guru dan sebagai orang yang berkuasa datang ke sana. Saudara. Dia dengar apa kita nggak tahu saudara. Markus tidak terlalu menjelaskan kepada kita teologi dari perempuan ini. Apakah dia ngerti teologi, apakah dia ngerti konsep Mesias, apakah dia mengerti tentang siapa Yesus, ataukah dia cuma ngerti Yesus sebagai seorang berkuasa, kita nggak tahu. Tapi dia dengar tentang Yesus dan something lit up di dalam hatinya. Saudara, betapa susahnya membuat seorang yang sudah belasan tahun
putus asa mungkin dengan pengobatan dan kesembuhan, kemudian cerah lagi, saudara. Itu betapa sulitnya. Tapi perempuan ini begitu, saudara. Dia mendengar tentang Yesus dan ada satu semangat baru muncul di dalam hatinya. Dia akan bertemu dengan Yesus ini. Nah, tapi pertanyaannya di mana Yesus, saudara? Di ayat-ayat sebelumnya Yesus sedang melakukan sebuah perjalanan menuju rumah seorang bernama Yairus. Nah, siapa Yairus? Yairus ini bukan orang biasa, dia kepala rumah ibadat Yahudi, saudara. Dia orang yang terkenal baik, dia orang yang mungkin generous, dia orang yang membantu banyak orang yang berkebutuhan, dia seorang yang sangat saleh, dia seorang yang sangat dianggap spiritualitasnya tinggi. Nah, saudara bayangkan bahwa Yairus ini orang yang kalau dia ada kesulitan, semua orang akan bantu Yairus itu dapatkan jawaban, saudara. Seandainya ada seorang yang sangat-sangat kaya, yang bukan cuma kaya tapi pelit ya. Dia seorang yang sangat kaya dan sangat mendukung banyak pelayanan, lalu kemudian dia ada kesulitan. Saudara, kita akan dengan sangat senang hati dan tulus mempertemukan dia dengan orang yang bisa menolong. Nah, itu Yairus, saudara. Apa masalah Yairus? Semua orang punya masalah kan ya, saya bilang Yairus punya masalah. Anaknya sekarat. Dan semua orang pengen tolong Yairus. Di dalam ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sementara ia berada di tepi danau, datanglah kepala rumah ibadat Yairus. Dia cerita tentang masalahnya kepada Yesus. Dan kemudian semua orang berbondong-bondong mau ikut Yesus ke rumah Yairus menolong anaknya yang sekarat. Nah, ini orang penting, saudara. Tapi saudara lihat ya, perempuan ini dia tahu Yesus sedang melakukan perjalanan ke rumah Yairus. Yairus orang penting. Saya bukan orang penting. Saya sudah dilupakan banyak orang. Saya seorang yang biasa sudah habis harta benda. Saya seorang yang dianggap hina. Yairus dianggap penting. Saya seorang gak boleh beribadah. Yairus kepala rumah ibadah. Yesus pergi ke sana. Kalau orang pahit hati, saudara, perempuan itu akan mengatakan, memang Yesus cuma mau tolong orang kaya. Memang Yesus cuma mau tolong orang yang menjadi kepala rumah ibadat. Saya tidak ditolong. Itu kalau orang pahit hati. Tetapi perempuan ini waktu dia dengar, Yesus kemana? Yesus datang ya? Iya. Yesus kemana? Dia ke rumah Yairus, anaknya Yairus sakit. Oh, dia juga pengen bertemu dengan Yesus. Bahkan dia sangat yakin bahwa dia akan bisa berjumpa dengan Yesus. Apakah akan ada orang yang datang kepada perempuan ini, oh kamu sakit 12 tahun itu ya? Oke, kamu saya bawa ke kaki Tuhan Yesus ya. Hadap-hadapan dengan Tuhan Yesus. Nanti dia akan menangani kasusmu. Tidak, saudara, tidak ada orang yang lakukan itu kepada perempuan yang sakit 12 tahun. Orang sudah lupa dia, orang sudah tidak ingat pergumulan dia. Tetapi dia, meskipun tidak ada orang yang bawa dia kepada Yesus, dia sangat yakin dia akan berjumpa dengan Yesus, dan dia akan bertemu dengan Yesus, dan dia akan sembuh. Saudara, ini satu iman yang luar biasa, saudara. Kadang-kadang orang yang paling victim, saudara, ketika orang itu pahit hati, meskipun kita bisa maklum, saudara, kadang orang-orang itu dia akan langsung merasa dirinya itu pasti tidak akan ada yang peduli, Tuhan pasti tidak akan dengarkan dia, Tuhan pasti akan urus orang-orang yang lebih baik dari saya, Tuhan akan pasti urus orang yang kaya, orang yang pelayanan dan lain sebagainya. Lalu mengecilkan dirinya di pojok, saudara. Tapi perempuan ini, Yesus datang, aku mau ketemu Yesus. Nah, saudara, sangat mungkin bahwa perempuan ini dia menyimpan pergumulan ini sendiri. Dia berencana sendiri bertemu Yesus, dia melihat kerumunan orang banyak. Tetapi waktu itu, saudara, dia sama sekali tidak merasa dia itu tidak layak bertemu Yesus, saudara. Di dalam arti yang salah. Dia datang kepada Yesus di tengah kerumunan banyak itu di ayat 27. Dan dia sangat yakin bahwa dia akan bisa berjumpa. Saudara lihat di dalam layar ini, saudara. Perempuan itu bukan dia merasa dirinya itu berharga, saudara. Bukan dia merasa dirinya itu besar sehingga Tuhan harus bertemu dia. Tapi di tengah kerumunan yang banyak itu dia sangat yakin dia akan bertemu Yesus. Dan dia sangat berani bertemu Yesus karena dia tahu Yesus itu sangat berharga, saudara. Di dalam kondisi yang orang akan anggap, kamu orang yang hina loh. Kamu orang yang najis. Kamu jauh-jauh dari orang kudus seperti Tuhan Yesus. Perempuan ini bukan datang kepada Yesus karena dia merasa dia tidak najis. Dia datang kepada Yesus karena dia percaya Yesus itu bisa menyembuhkan dia. Di dalam kondisi yang dianggap banyak orang hina, di dalam kondisi yang umumnya membuat orang enggan datang kepada Tuhan, perempuan itu justru, saudara, dia berani mendekat. Saudara, kalau sesuatu itu sangat berharga, kalau sesuatu itu sangat bernilai, saudara, kita rasa kita tidak layak pun, saudara, kita akan pengen mendekat kepada yang berharga itu. Bagi perempuan itu, yang sakit pendarahan 12 tahun, Yesus itu paling berharga, saudara. Tabib-tabib lain sudah gagal menyembuhkan dia. Yesus, ini precious.
Saya mau bertemu dengan dia. Dan hal ini ditunjukkan di dalam kerendahan hati perempuan itu. Di dalam slide berikutnya dia mengatakan apa saudara? Asalku sentuh jubahnya saja, aku akan sembuh. Kenapa dia tidak minta? Saya juga pengen kayak Yairus. Tuhan khususkan jadwal bertemu dengan saya. Dia tidak mengatakan itu ya. Dia mengatakan it's okay kalau aku tidak bisa seperti Yairus yang dengan kerumunan orang didatangi oleh Tuhan Yesus. Saya mungkin dari belakang berdesakan, mungkin saya cuma bisa menyentuh di outer garmentnya saja, jubahnya saja. But that will be enough. Itu akan cukup. Saudara, jubah itu bukan suatu hal yang mulia, saudara ya. Jubah itu pada masa itu seperti kita pakai jaket begitu, jaket yang dipakai di luar, naik motor, kena debu, kena hujan dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang orang-orang pada umumnya pakai, itu yang Yesus pakai. Maka seringkali lukisan menggambarkan dia itu di bawah menyentuh kakinya Tuhan Yesus. Kenapa kok digambarkan demikian? Karena itu menggambarkan suatu hal yang lowly sebenarnya, yang rendah sebetulnya. Bahkan ada lukisan yang menggambarkan dia itu menyentuh dekat kasutnya Tuhan Yesus, sepatunya Tuhan Yesus. Sesuatu yang berdebu kotor dan bau itu, saudara. Tapi dia datang, saudara. Dia datang, asalku sentuh jubahnya saja, aku akan sembuh. Bandingkan, saudara, misalnya dengan kisah Naaman di kisah Elisa, saudara. Saudara tahu Naaman ya? Dia panglima besar, orang kaya, orang besar, orang yang tinggi, orang yang agung. Dia sakit kusta, saudara. Dia datang kepada Elisa suatu hari, dia mau sembuh. Dan waktu dia datang kepada Elisa, dia tidak ditemui oleh Elisa. Elisa tetap di dalam rumahnya. Elisa mengutus hambanya bilang sama Naaman, kamu mau sembuh dari kusta, berendamlah 7 kali di sungai ini. Dan kemudian Naaman lihat sungai yang kotor itu. Dan kemudian Naaman mengatakan, kalau sungai begini di tempatku juga banyak yang lebih baik. Saudara, waktu baca kisah Naaman itu bukan sungainya yang berkuasa ya. Bukan sungai itu ada suatu kuasa tertentu untuk menyembuhkan, tidak, saudara. Berendam 7 kali adalah gambar kamu harus merendah di hadapan Tuhan. Merendahlah kamu, berendamlah 7 kali. 7 angka yang menggambarkan satu kesempurnaan, satu completion. Kamu merendahlah serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Itu Naaman disuruh begitu, saudara. Naaman bilang, kalau sungai begini di tempatku ya banyak. Tapi lihat perempuan ini, saudara. Tidak ada yang suruh dia menyentuh jubahnya saja. Tidak ada yang suruh dia menyentuh cuman jubahnya Yesus, tidak ada. Tapi dia sendiri, dia tidak menempatkan dirinya tinggi. Saya memang orang yang hina. Saya memang orang yang najis. Saya memang orang yang ada kecemaran karena darah yang mengalir. Saya sentuh jubahnya saja. Saudara, ini satu gambaran apa, saudara? Satu gambaran sikap hati yang benar akan Injil, akan perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Yaitu orang yang bukan merasa dirinya itu besar, merasa dirinya itu mulia, merasa dirinya itu berharga. Tapi seorang yang waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia makin kecil dan harus menghormati Tuhan yang besar. Saudara, kadang-kadang kita balik kan ya, bagaimana kita di hadapan Tuhan. Kita merasa saya sudah layak untuk face to face dengan Allah. Kita mungkin tidak mengatakan itu, tapi seringkali waktu kita pelayanan, kita orang yang baik, kita menolong orang, kita orang yang ramah, kita orang yang begini dan begitu. Saudara, kita merasa bahwa kita ini kalau Tuhan bertemu dengan kita bisa dangak gitu ya kepada Tuhan. Bisa pede kita berhadapan dengan Tuhan. Tapi minggu lalu saya katakan, saudara, orang yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah yang merasa lemah di hadapan Tuhan. Di dalam arti dia merendahkan dirinya, dan itu sikap hati yang tepat bertemu dengan Tuhan, saudara. Makin kecil, makin rendah. Dia tidak merasa dia layak berhadapan face to face dengan Yesus, tapi dia turun ke bawah. Saudara, di dalam kisah yang lain, perempuan yang lain, maka dia mengatakan dirinya adalah anjing yang makan remah-remah roti dari meja tuannya. Saudara. Betul ya? Saudara tahu kisah ini ya? Itu juga sama kan ya? Saya tahu saya ini tidak layak terima roti dari meja Tuhan. Tetapi seperti halnya anjing, dia akan makan remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Itu aku akan lakukan itu. Saudara, apa yang terjadi ketika dia menyentuh jubahnya? Markus dengan cepat mengatakan, terjadilah sesuai iman dari wanita itu, dan 12 tahun lamanya penderitaan itu berhenti seketika dengan instan, saudara. Nah, mari kita buka Imamat 12, saudara. Kita lihat Imamat pasal 12, ayat yang ke-7. Ada seorang teolog mengkaitkan ini dengan Imamat. Ini adalah yang tadi saya katakan, penahiran sesudah melahirkan anak. Imamat 12 ayat 7 saya bacakan. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan, korban, dari seorang yang sudah selesai melahirkan anak.
Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari lelehan darahnya. Itulah hukumnya, saudara. Saudara, waktu orang itu tidak tahir karena darah dan dia mau tahir kembali dan bisa kembali ke dalam masyarakat, kembali di dalam ibadah, kembali di dalam status yang tidak cemar, dia harus memberikan korban, saudara. Dia harus datang kepada imam. Harus ada upacara penahiran untuk dia. Tapi waktu perempuan ini dia dengan pendarahan 12 tahun, dia menyentuh jubah Tuhan Yesus secara instan, secara cepat, saudara. Dia sembuh dari sakitnya. Saudara, di dalam perjanjian lama, saudara, tema tentang sentuhan yang cemar, menyentuh sesuatu yang kudus, itu tema penting, saudara. Misalnya waktu orang Israel datang keluar dari Mesir, mereka ke Sinai, maka Tuhan bilang sama Musa, kasih tahu umatku, jangan sampai kamu tidak lepaskan kasutmu, dan jangan sampai kamu menodai gunung di mana kamu injak. Itu suci. Waktu ada hewan yang cemar menginjak gunung itu, hewan itu pun harus dilempari batu sampai mati. Nadab dan Abihu anak Harun mempersembahkan korban dengan api yang asing dan mereka pun mati. Sentuhan dari yang cemar kepada yang kudus adalah satu hal yang sangat tidak boleh dilakukan, saudara. Tetapi di dalam perjanjian baru, tema sentuhan ini diterobos. Ketika perempuan ini yang cemar, dia sentuh Yesus yang kudus. Dia nggak mati, saudara. Tetapi dia disembuhkan, dia ditahirkan, dia disucikan. Just the outer garment. Cuman jubah luarnya pun more than enough to heal, untuk menyembuhkan dan purify, memurnikan yang hina, saudara. Perempuan itu sadar dia sudah sembuh. Kita nggak dijelaskan ya, dia ngerasa apa? Apa yang dirasakan dia itu nggak penting buat Markus, tapi dia tahu dia sembuh di momen dia menyentuh Yesus. Nah, saudara, yang menarik adalah setelah itu Yesus nggak lupa, dia juga merasakan ada sesuatu keluar dari tubuhnya, tenaga atau kuasanya. Maka dia mengatakan di dalam ayat berikutnya, siapa yang menyentuhku? Murid-muridnya bilang, ya enggak tahu gak guru? Orang begitu banyak berkerumun di sini, siapa yang sentuh kamu? Ya bisa semua orang, kita berdesakan kok. Siapa yang sentuh kamu? Kami nggak tahu. Itu murid-muridnya katakan, tapi Tuhan Yesus dia terus cari. Saudara perhatikan ya ayat itu ya. Waktu perempuan itu menyentuh Tuhan Yesus, dia merasakan ada sesuatu keluar dari tubuhnya. Maka Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-muridnya, siapa yang menyentuh aku? Ayat 32, lalu Yesus memandang sekelilingnya, dia lihat orang-orang yang banyak itu. Dan dia tahu perempuan itu yang menyentuhnya, dia melihat kepada perempuan itu. Saudara, perempuan ini malu kan ya, saya ini orang dikenal sebagai 12 tahun pendarahan, saya orang yang hina, lalu saya sentuh orang besar ini, dan setelah saya menyentuh dia, orang besar ini malah ajak semua orang untuk cari siapa yang sentuh dia. Maka perempuan ini mulai takut, saudara, dia mulai gemetar, dia mulai takut. Tetapi Yesus, saudara, kenapa dia cari perempuan atau orang yang menyentuhnya itu, saudara? Saudara, ini gambaran yang menarik, saudara, seorang itu kadang mau mujizat, dia mau something, saudara, dia mau kesembuhan. Dia mau sesuatu dari Tuhan diberikan kepada dia. Tetapi yang Tuhan mau lakukan, saudara, adalah Tuhan mau perjumpaan. Dia mau bertemu dengan someone, saudara. Wanita itu mau kesembuhan. Simple, saudara. Saya sudah dapat, saya sudah thank you. Ini sudah sembuh, udah 12 tahun menderita, sekarang sembuh. Cukup buat saya, something saja cukup, saya orang yang hina loh. Tapi Tuhan mau memulihkan juga status sosial perempuan itu. Tuhan mau berjumpa dengan orangnya, saudara. The someone. Saudara, kadang-kadang kita kalau berjumpa dengan Tuhan, saudara, di dalam relasi kita, di dalam perjalanan kerohanian kita, di dalam kehidupan kita, kita kadang merasa begini juga. Saya cukup kok. Something dari Tuhan, it's good enough lah untuk saya. Tapi Tuhan itu nggak mau kasih just something, saudara. Dia mau kasih dirinya, saudara. Ini esensi daripada kerajaan Allah. Anda bisa melihat di dalam slide berikutnya, di dalam kerajaan Allah, mujizat itu dia memimpin kepada perjumpaan, saudara. Pemuritan itu atau discipleship itu juga bukan tentang memenuhi kebutuhan saja, tetapi tentang berada di dalam hadirat Tuhan. Surah Injil adalah tentang dikenal oleh Tuhan, being known by Him, then following Him. Dikenal oleh Tuhan untuk mengikuti Dia, mengikuti Tuhan. Tapi perempuan itu takut dan gemetar kan ya. Bisa saja saya disalah mengerti, saya sudah sentuh orang besar. Bisa saja saya dikira saya ingin menajiskan dia. Karena saya, orang-orang gak tahu, saya mesti ke imam dulu kan ya. Saya mesti ketemu imam, mesti kasih korban dulu sesuai Imamat 12 ayat 7.
Saya belum melakukan itu, bisa saja orang mengatakan, kamu mau mencemarkan Tuhan Yesus ya, ini guru besar, ini orang penting. Maka perempuan itu takut dan gemetar, tapi dia tidak tahu, saudara. Yesus mau memulihkan penerimaan sosial bagi perempuan ini di tengah masyarakat itu, saudara. Nah, waktu dia sujud kepada Tuhan Yesus, dia gemetar, dia ceritakan semua kepada Tuhan Yesus, apa yang menjadi penderitaannya, apa yang menjadi perjalanannya. Tuhan Yesus tidak menolak dia, saudara. Tuhan Yesus tidak mengatakan, enyalah kamu yang najis, sana ke imam dulu. Dia tidak mengatakan itu. Tuhan Yesus tidak mengatakan, kamu bukan siapa-siapa, kamu jauh dari saya. Dia tidak mengatakan itu. Dia mengatakan apa, saudara? Hai anakku, dalam bahasa asli, hai my daughter, anak perempuanku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di dalam bahasa yang asli, pergilah dengan damai, go with peace, dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. What a response. Yang pertama, saudara, respon Tuhan Yesus mengkonfirmasi penderitaan selama 12 tahun dari perempuan ini. Penderitaan dia selama 12 tahun dikonfirmasi bahwa penderitaan itu tidak sia-sia karena hari ini kamu berjumpa dengan aku, sang kesembuhan itu. Perempuan ini mungkin tidak pernah berpikir bahwa kesembuhan dia ada kaitan dengan hal lain selain pendarahan berhenti, saudara. Tapi waktu dia bertemu dengan Yesus, saudara, something else is given. Sesuatu yang lain diberikan kepada dia. Bukan cuma darah itu berhenti mengalir dari tubuhnya. Tetapi dia bertemu dengan sang kesembuhan. Imanmu telah menyelamatkan kamu. Yang kedua, saudara ya. Yesus mengatakan go with peace. Pergilah dengan atau di dalam damai. Tetaplah sembuh dari penyakitmu. Saudara, ini satu pengutusan. Perempuan itu kamu bisa kembali ke dalam kehidupanmu yang sekian lama diambil oleh masalahmu. Saudara, waktu Anda melihat orang yang menderita sangat berat, maka kehidupan orang itu sering kali, saudara, itu direduksi, dikecilkan cuman masalah penderitaan itu. Kita cuman kenal orang yang sakit, maaf ya, sakit kanker sebagai seorang penderita kanker kan. Kita sering kali cuman mengatakan orang yang punya misalnya problem dengan mental sebagai orang yang sakit mental. Kita kadang mereduksi orang menjadi masalah orang itu. Siapa dia? Oh, dia yang rumah tangganya berantakan. Siapa dia? Oh, dia orang yang sakit kanker. Siapa dia? Oh, dia orang yang cacat. Siapa dia? Oh, dia orang yang tidak rohani. Siapa dia? Dia orang yang ini dan itu. Kita reduksi orang menjadi masalah orang itu, saudara. Siapa perempuan ini? Markus pun catat, dia cuma orang yang pendarahan 12 tahun. Tapi Yesus memulihkan dia. Kamu bukan perempuan random pendarahan 12 tahun. You are my daughter. Kamu anak perempuanku. Dan kamu bisa kembali di dalam kehidupan yang sudah lama kamu lewatkan itu. Kehidupan yang sudah lama meninggalkanmu. Kehidupan yang kamu impikan. Tapi tetaplah sembuh dari penyakitmu. Adalah satu comfort, satu kedamaian yang Tuhan Yesus berikan bahwa kamu bisa menghidupi kehidupan itu di dalam identitas yang totally new. Benar-benar baru. You are healed. Kamu sembuh. Bukan cuma fisikmu sembuh. Spiritually kamu sembuh. Socially kamu sembuh. Wow, saudara. Bukankah ini keselamatan, saudara? Engkau dan saya yang dinyatakan selamat oleh Tuhan, dikonfirmasi pergumulan kita, dan kemudian diundang untuk terus hidup di dalam identitas baru. Kita mungkin tidak tahu kapan kita lahir baru, saudara, tapi saya percaya orang Kristen pasti pernah lahir baru. Mungkin kita nggak tahu tanggalnya, jamnya, menitnya, mungkin kita nggak tahu itu. Ada orang yang tahu kapan dia bertobat, saudara. Tapi repentance itu bukan lahir baru, saudara. Lahir baru itu mendahului pertobatan. Kita nggak tahu kapan Roh Kudus itu melahirbarukan kita, tapi dia pernah melahirbarukan kita. Dan kemudian kita diundang untuk kembali go in peace. Pergilah dengan damai, kembali dalam kehidupan kita dengan identitas yang baru. Orang Kristen bisa jatuh dalam dosa, saudara, tapi bukan hidup dalam dosa. Dan perempuan ini dia dikonfirmasi. 12 years, 12 tahun. Berhenti di sini. Dan kemudian masuk ke dalam pengutusan, dalam kehidupan yang totally baru. Saudara, saya membayangkan respon perempuan ini adalah respon yang mungkin dia speechless menatap Tuhan Yesus. Dia tidak pernah menyangka reaksi Tuhan Yesus seperti ini. Dia baru saja sujud, takut dan gemetar. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, pergilah dengan damai. Oh, saya tidak terima condemnation. Saya tidak terima kutukan. Saya tidak menerima teguran. Saya tidak menerima hardikan. Saya menerima berkat. Saya menerima shalom. Saya menerima peace be with you. Indah ya, saudara ya. Tapi saudara bayangkan kalau saudara jadi Yairus. Saudara ingat Yairus? Yesus sedang dalam perjalanan ke rumah Yairus, saudara.
Yesus sedang tergesa-gesa ke rumah Yairus dengan berbondong-bondong orang karena anaknya Yairus itu lagi sekarat. Saudara. Barangkali saudara dari tadi Yairus itu bingung. Oke lah ya kesentuh sembuh ya good for you. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus berhenti lama-lama ini time is ticking. Anakku mau mati ini di rumah. Apakah artinya ini perempuan sudah 12 tahun dia tambah 1 jam gitu ya. Masih tetap di tahun ke-12. Mungkin dia sudah tidak sabar, saya membayangkan ya. Yairus pegang tangan Tuhan Yesus, ayo guru. Maka Tuhan Yesus stop, siapa yang sentuh aku? Lalu kemudian dia bicara sama perempuan itu, aduh lama ini waktu. Saudara mungkin kita ketawa ya, tapi saudara saya bayangkan Yairus itu benar-benar saudara dia tidak habis pikir. Kenapa kok kita mesti berhenti di sekian lama di dalam perjalanan yang sangat-sangat genting ini untuk bicara dengan perempuan ini saudara. Oh, Yairus bukan jahat, dia bukan kejam, dia bukan orang yang tidak baik. It's just that dia punya prioritas yang lain, saudara. Nah itu kita ya. Ketika kita melihat orang lain berjumpa dengan Tuhan, kita ya oke lah, bagus buat kamu, good for you. Tapi saya punya urusan nih dengan Tuhan nih, ayo Tuhan segera bantu urusan saya. Tapi ini tidak tahu saudara bahwa perempuan ini dan kesembuhan perempuan ini nanti jadi model buat dia, saudara. Jadi waktu dia mengatakan itu, saudara, dia mungkin sedang bingung, dia sedang tidak sabar, dia tidak ngerti, dia kesal, mungkin dia tahan-tahan, mungkin dia sudah panggil-panggil Tuhan Yesus. Kemudian ada orang datang kepada dia, Yairus kenapa kamu ganggu guru? Anakmu sudah mati. Saudara bisa bayangkan gak ya? Di tengah kerumunan itu Yairus yang tadinya pegang tangan Tuhan Yesus, mungkin dia sudah lepas tangan Tuhan Yesus. Sekarang dengan tatapan kosong, ya sudah mati. Gara-gara kita berhenti lama untuk urusan perempuan 12 tahun ini. Saudara, Yairus ya, dia probably sekarang jadi perempuan yang pendarahan itu. Hopeless. Oh ya sudah mati. Ya sih, aku percaya Yesus bisa menyembuhkan tapi sekarang anakku sudah mati. Ya sudah. Untuk apa? Betul kata orang itu. Untuk apa kamu ganggu guru Tuhan Yesus? Anakmu sudah mati loh. Tapi saudara, Tuhan Yesus kemudian mengatakan kepada Yairus, ayat 36b ya, jangan takut, percaya saja. Ini Yesus yang bilang. Perempuan 12 tahun itu, orang juga sudah banyak bilang sama dia, untuk apa kamu kepada tabib yang namanya Yesus itu? It's been a while, sudah 12 tahun. Ya sudah diterima saja sakitmu. Tapi dia dengar Tuhan Yesus, enggak, saya harus ketemu Tuhan Yesus. Yairus, untuk apa kamu ganggu Tuhan Yesus? Sudah mati anakmu. Tapi Tuhan Yesus bilang jangan takut, saya juga dengar Tuhan Yesus. Saudara dia tidak sadar ya bahwa perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun menjadi model buat dia untuk sekarang dia pegang tangan Tuhan Yesus juga. Saudara. Oke, karena Yesus yang bilang saya tidak kehilangan harapan. Saya nggak ngerti gimana caranya atau apalah ini mungkin mustahil secara manusia. Tapi Yesus bilang jangan takut, I want to believe that. Aku mau percaya itu. Maka orang-orang yang lain mereka mentertawakan Yesus yang mengatakan itu. Sudah mati loh Yesus, sejago-jagonya kamu ya ini sudah mati. Tapi Yesus tetap pergi ke rumah Yairus dan singkat cerita anak itu dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 37 sampai 43. Saudara lihat dua kisah ini ya, kisah Yairus dan perempuan yang pendarahan, dia punya kaitan yang sangat erat satu dengan yang lain. Bahkan saya bisa mengatakan temanya itu identik. Temanya adalah betapa pentingnya perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya ulangi saudara ya, temanya adalah betapa pentingnya perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan bukan tentang kesembuhan. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara lihat, perempuan itu dia pendarahan 12 tahun sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Dan anak itu berusia 12 tahun sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Mereka memiliki keadaan mimpi dan kekecewaan dan masalah yang beda. Seperti tadi saya katakan kita semua punya masalah yang gak sama. Tapi saudara, meskipun berbeda keduanya menempuh 12 tahun menuju Yesus. It's all that matters. Itu yang terpenting saudara. Dan waktu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, perempuan itu dia mengatakan 12 tahun penderitaannya dengan pendarahannya kepada Yesus. Dan anak yang sudah mati itu dia memberikan tubuhnya, dirinya seutuhnya kepada Yesus di usianya 12 tahun. Saudara, perjumpaan ini adalah perjumpaan yang penting.
Karena ketika seorang berjumpa dengan Tuhan Yesus dan meletakkan seluruh penderitaan, masalah, trouble di dalam hidupnya kepada kaki Tuhan Yesus, ternyata mereka tidak memperoleh kekecewaan. Oh, kamu bisa kasih kepada human help, pertolongan-pertolongan manusia, and you'll be disappointed. Kamu bisa kasih itu kepada kepala rumah ibadat, dan kamu juga tetap kecewa. Kamu bisa kasih itu kepada orang-orang banyak yang berkerumunan, dan kamu akan tetap kecewa. But if you put it, kalau kamu taruh itu di kaki Tuhan Yesus, baik itu outer garmentnya, atau kamu secara pasrah seperti perempuan yang sudah mati itu 12 tahun, dan kemudian dia mengatakan kepada Tuhan, they get peace in return. Mereka mendapatkan damai sejahtera sebagai gantinya. Surah Advent kedua adalah tentang kedamaian itu. Tapi bukan tentang sakit dan kesembuhan, saudara. Kedamaian adalah tentang perjumpaan dengan Allah yang mengubah hidup Anda dan saya. Di dalam kelahiran Tuhan Yesus, malaikat mengatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oh, peace adalah untuk orang-orang yang berkenan kepada Tuhan? Iya. Siapa yang berkenan kepada Tuhan? I don't know. Tapi kalau kita belajar dari kisah ini, saudara, yang berkenan kepada Tuhan adalah yang rendah di hadapan Allah, datang kepada Tuhan di dalam iman, meletakkan seluruh penderitaan dan dosanya dan semua masalahnya di kaki Tuhan, dan mereka lah yang mendapatkan kedamaian in return. Tapi apakah saudara akan meletakkan penderitaan saudara di kaki Tuhan? Seringkali kita datang pada Tuhan sebagai orang yang besar. Seringkali kita datang kepada Tuhan sebagai orang yang tinggi. Ya, kita hidup banyak masalah, tapi saya cukup kuat untuk memikul masalah saya sendiri. Atau kita cukup merasa kuat untuk mendapatkan pertolongan dari orang-orang lain di sekitar kita. Tetapi dua orang yang disembuhkan, yang satu disembuhkan, yang satu dihidupkan kembali, mereka meletakkannya kepada Tuhan, saudara. Termasuk Yairus. Oke, semua orang tertawa, but I believe. Kiranya saudara, Anda dan saya terus menjadi orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan meletakkan seluruh penderitaan kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan berkenan kepada setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menerima kami. Kiranya Tuhan boleh terus memakai kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dalam firman Tuhan, bahkan firman yang mungkin kami baca sekilas-sekilas di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau terus bicara kepada kami. Biarlah Tuhan, hari ini kami belajar untuk menerima pendamaian dari Tuhan. Kami harus menjadi orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan pada kami anugerah untuk kami merendahkan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.